Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yahsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Joyce Berry dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management Inquiry SS, What will be important in future, memproduksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2025 ini akan memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia robot yang banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2025 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin yang mulia, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi telah mengantarkan kita pada era di mana pengajaran Al-Quran semakin tersebar luas, tidak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, dari musola masuk ke ruang-ruang piara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning yang tebal, hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, pengajaran di era digital masih belum sesuai harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax, provokasi, bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul syarahan Pengajaran Al-Quran di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah kamu dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan pengajaran melalui metode bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap orang harus diberi pemahaman sesuai dengan keadaan, sambutan, serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa ilmu bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek pemahamannya. Ibarat seorang dokter, seorang dai, ia harus bisa memahami kondisi pasiennya. Demikian prinsip pemahaman oleh Imam Al-Qatani bida'wati illahi ta'ala. Halaman 188. Dengan demikian, pengajaran para wali songo, prinsip yang dipegang adalah menang tanpa tanding, melahirkan sebuah terobosan pengajaran melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, pengajaran bil hikmah mendorong adanya transformasi di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah,
ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten juga harus dibuat unik, asyik, dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan bermain game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa asyik mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Tidak mau ketinggalan. Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Setuju hadirin? Jika ini terjadi, Masya oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita gelar khairul ummah sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairul umat adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah,
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, Transformasi pengajaran di era tradisional ke era digital. kedua, Dari konten yang monoton jadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. tetap bersemangat meski pandangan kita berbeda. Setuju hadirin? Sebelum kami tutup syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Berlayar-layar ke kampung Eno, elok kampungnya, ramah orangnya. Dengan Al-Quran jadi pedoman. Era digital jadi ladang aman. Era digital jadi ladang aman. Akhir kata kami menyapa, segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.